sangat dibutuhkan dan sangat penting untuk kita kerjakan, teman-teman. Dan tentunya ketika Anda mengerjakan sesuatu hal dengan tim, dengan reseller-reseller Anda, itu setidaknya lebih mempermudah dan lebih membuat keyakinan kita lebih dahsyat lagi. Ya, lebih merdeka lagi. Apalagi tadi Kang Irfan, apa namanya, sisa akhir tahun kita itu hanya tinggal beberapa bulan lagi, betul ya? Akan tetapi pernah nggak teman-teman berpikir akhir tahun ini kita mau ciptakan momen seperti apa sih? Ya, di akhir tahun ini, di penghujung tahun ini, pernah nggak kita berpikir harus bagaimana caranya kita bisa lebih baik lagi dan lebih spektakuler lagi? Bagaimana yang mungkin yang punya hutang pengen segera lunas hutangnya, yang pengen punya mobil segera bisa beli mobil, yang belum punya rumah pengen segera beli punya rumah. Akan tetapi kita terkendala, kok bisa gitu kita selama ini mengerjakan nggak serius di reseller PTBS ini, ya. Padahal dulu ketika saya bergabung, teman-teman, modal aja saya nggak punya. Bagaimana caranya saya dapat modal? Dulu saya pinjam ke teman-teman saya, yang akhirnya apa? Saya pandang bisnis ini bisnis keren gitu. Karena apa? Karena yang saya lihat adalah Kang Dhani Abdul Ghani ketika dapat uang 1 miliar itu beliau bagikan kepada masyarakat, termasuk orang tua saya kebagian. Nah, makanya itu yang saya katakan, wah, bisnis ini berarti benar nih, berarti bisnis ini nyata nih, berarti bisnis ini luar biasa. Akan tetapi teman-teman, kita selalu melihat itu adalah hasil, ya. Tapi kita nggak pernah tahu dan nggak pengen tahu masalah proses apa yang dialami sama guru kita semua, Kang Dhani Abdul Ghani. Kalau misalkan kita selalu berpikir bagaimana caranya hasil tanpa melewati proses, ya mohon maaf gitu. Ketika teman-teman ada yang nolak 1 kali, 2 kali, mungkin ada yang pernah merasa down gitu ya. Siapa di sini yang sering down? Coba downnya ketik di kolom komentar, downnya itu karena apa sih? Ya, kalau dulu saya downnya itu bonusnya gede, kerjaannya nggak ada. Nah, mungkin teman-teman ada yang merasa down, coba downnya sih karena apa gitu kan. Kita sharing dua arah. Ya, kita sharing dua arah. Nah, dulu saya pun sempat merasakan dan mengalami hal itu. Banyak teman-teman yang seangkatan saya down karena pertama mungkin ada yang nggak punya bonus. Ketika prospek ditolak terus. Kemudian apalagi? Ya mungkin banyak lah alasan teman-teman yang lain. Karena telat gabung, penolakan, betul. Jadi dulu ketika saya bergabung, teman, yang namanya penolakan, yang namanya orang menunda untuk bergabung jadi reseller ini, karena mungkin ada sesuatu hal yang mereka belum pahami, ya. Dan saya sendiri suka berpikir begini, teman-teman. Saya ketika pertama dikenalkan PTBS ini, saya juga nggak langsung bergabung loh. Tapi kok kenapa lama-lama saya menjadi bergabung? Nah, apa yang membuat saya bergabung? Yang pertama follow up-nya, teman-teman. Ya, follow up-nya. Karena di dalam etos kerja, teman-teman mau di bisnis, di PTBS maupun di luaran sana, pasti yang namanya etos kerja pasti harus diutamakan. Ya. Nah, apa yang membuat saya bergabung dulu adalah karena follow up-nya Kang Dhani. Teman-teman ada nggak yang follow up satu orang sampai berbulan-bulan, bahkan kalau saya pribadi sampai 9 bulan saya dulu menunda bergabung jadi reseller PTBS sama Kang Dhani, tapi Kang Dhani tuh nggak pernah bosan buat follow up saya. Nggak pernah bosan buat selalu hubungi saya, nggak pernah bosan buat WA saya, sampai akhirnya saya terketuk hati saya buat bergabung jadi reseller di PTBS ini. Nah, apa yang membuat kita benar-benar pengen bergabung itu, coba teman-teman flashback lagi ke belakang yang membuat Bapak Ibu bergabung sampai Bapak Ibu pengen kerjakan serius PTBS ini. Karena saya yakin teman-teman, Kang Dhani sekarang bonusnya itu ngeri lah. Ratusan juta setiap bulan. Dan saya sebagai salah satu saksi hidup beliau ketika merintis, ya, apa yang beliau dapatkan ini adalah hasil dari melakukan 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Ya.
Dan Kang Dani itu serius jalani PTBS-nya dan selalu mengerjakan etos kerja itu. Yang dimaksud dengan dalam etos kerja itu adalah etika kerja ketika kita berbisnis. Etika kerja ketika misalkan Bapak Ibu bekerja di luar sana, itu tetap etos kerja harus diutamakan. Nah, yang Kang Dani lakukan adalah selalu mengedepankan yang namanya etos kerja. Dia nggak pernah berhenti kenalkan database baru. Kang Dani nggak pernah berhenti follow up-an. Kang Dani nggak pernah berhenti presentasi. Kang Dani nggak pernah bosan buat bikin konten. Dan bahkan sampai sekarang pun Kang Dani masih konten, teman-teman. Dan ini yang membuat kita salut gitu. Yang udah penghasilan ratusan juta aja masih gila-gilaan. Lah kita gitu. Kita. Pernah nggak teman-teman berpikir seperti itu? Kalau saya selalu berpikir seperti itu. 1 tahun yang lalu, Kang Dani itu habis-habisan selalu mengedepankan etos kerja, teman-teman. Dan saya pun sadarnya sekarang, ya. Dan saya pun sadarnya sekarang, kenapa kok saya pencapaiannya udah bisa beli ini, bisa beli itu, dan sekarang mau berangkat ke tur 3 negara Asia. Tahun 2020 saya pernah berangkat ke negara Turki selama 10 hari bersama 23 orang leader lainnya. Sekarang udah bisa berangkat ke tur Asia. Lalu apa sih yang kami kerjakan? Ya. Lalu apa sih yang kami kerjakan? Bapak Ibu, dulu saya diajarkan sama Kang Dani itu bagaimana caranya ketika merintis jadi reseller bisnis ini adalah membangun bagaimana sebagus-bagus dan sekuat-kuatnya pondasi. Ya, karena di dalam pondasi itu kita mungkin di tahap awal aja perlu tenaga gede-gedean. 80% lah kita habis-habisan buat membangun pondasi itu. Akan tetapi ketika pondasi Bapak Ibu udah jadi, pondasi kita sudah jalan, pondasi kita sudah kuat, Bapak Ibu cukup tenaga 20% saja untuk dobrak yang jaringan sebelahnya. Nggak perlu banyak-banyak. Ya, dulu saya diajarkan bagaimana caranya membangun 2 tim yang lari, bagaimana caranya membangun 2 lane yang benar-benar running gitu. Bapak Ibu 2 lane aja, ya, bonus PTBS 1.200.000 per hari. Tapi kita pernah nggak berpikir berapa lama dan berapa banyak sih kita mengerjakan PTBS itu? Ya mungkin kalau misalkan Bapak Ibu bekerja atau misalkan apa ya, mengerjakan PTBS ini nggak usah banyak lah, 6 jam aja per hari. Ya, dalam artian 6 jam per hari itu Bapak Ibu fokus presentasi, fokus follow up-an, fokus bikin konten. Gak usah lama, 6 jam aja per hari. 1.200.000 per hari itu pasti dapat. Entah itu 2 bulan kemudian, 3 bulan kemudian, 6 bulan kemudian. Dulu saya pernah ditanya nih sama Kang Dani, Riz, kamu mau nggak kerja di saya? Tapi 1 tahun saya nggak akan gaji kamu, Riz. Ya dalam hati saya, siapa yang mau bekerja 1 tahun nggak dapat gaji gitu kan? Ya saya bilang langsung spontan, ya nggak mau lah Kang Dani, ngapain saya kerja 1 tahun nggak dapat uang gitu kan? Tapi di tahun berikutnya saya kasih Anda 1 juta setiap hari, mau nggak kira-kira? Oh semangat saya langsung, oh saya mau Kang Dani. Nggak apa-apa saya nggak digaji selama 1 tahun, tapi di tahun berikutnya saya dapat 1 juta setiap hari. Nah itulah PTBS, kata Kang Dani gitu. Lalu saya berpikir, oh iya berarti kita 1 tahun 2 tahun habis-habisan bangun pondasi sekuat-kuatnya, bangun pondasi sebagus-bagusnya, bangun tim yang benar-benar solid, yang benar-benar luar biasa. Saya bilang itu untuk tabungan kita 2 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Nggak apa-apa capek di tahap awal Bapak Ibu. Dan mungkin teman-teman ada yang ditanya, berapa lama sih kita mengerjakan jadi reseller PTBS ini? Ada yang bilang mungkin ada yang 1 jam. Yang 1 jam itu kita cuma hadir datang ke home prospect, kita cuma datang ke seminar, kita cuma datang ke home sharing, dan kita cuma bilang merdeka gitu. Itu bukan kerja gitu. Ya, itu bukan kerja teman-teman. Anak saya yang masih kecil pun bisa gitu. Dan mungkin teman-teman menganalisa cara kerja di PTBS ini,
Etos kerjanya itu seperti itu. Ya kalau misalkan Bapak Ibu kerjakannya seperti itu 1 jam sehari, ya Bu, nggak ada 1 jam. Paling ya kita 10 menit, ya. Kita kerjakan 10 menit PTB sehari, berarti seminggu berapa menit? 1 jam. Kalau misalkan seminggu 1 jam, berarti kali berapa minggu? 1 tahun 42 minggu, ya. 4 kali 2, 48 minggu. Kali 1 jam berarti kita cuma mengerjakan PTB 1 tahun 48 jam. Dalam artian dua hari, ya. Dalam 1 tahun itu kita cuma punya 365 hari dan kita kerjakan selama 2 hari. Tapi pengennya Bapak Ibu, pengennya kita plus out setiap hari. Plus out setiap hari. 1.200.000 setiap hari. Ya nggak akan bisa. Kita ngerjakan 10 menit setiap hari. Seminggunya 1 jam. 1 tahunnya 48 jam. Cita-cita kita pengen 1.200.000 setiap hari. Ya nggak akan bisa. Ya. Dalam artian logika gini, Bapak Ibu punya rumah. Bapak Ibu punya pembantu nih. Yang dikerjakan sama pembantu rumah tangga Bapak Ibu nggak usah gede, ya, nggak usah kecil, nggak usah gede. 50% aja dari tugas dan tanggung jawab sebagai pembantu rumah tangga mereka kerjakan. Yang akan Bapak Ibu lakukan apa sih? Naik gaji, perpanjang kontrak, atau dipecat? Oh, suaranya makin kecil. Jelas nggak suaranya? Jelas ya? Kira-kira nih Bapak Ibu punya pembantu rumah tangga seperti itu yang mengerjakan tugas dan tanggung jawab pokoknya itu 50%. Minta naik gaji apa minta kita pecat gitu. Ya pasti Bapak Ibu pecat. Tapi luar biasa di PTBS nggak ada nih. Nggak ada pemecatan sebagai reseller, nggak ada. Karena kita bergabung jadi reseller ini, ya kita mengikat kita 1 kali seumur hidup dan kita bahkan dapat diskon selama dapat diskon 50% selama seumur hidup. Kenapa kita habis-habisan, ya, Kang Dani, Pak Restu, Kang Isan, Kang Dodi, dan mungkin Bapak Ibu kenapa sih habis-habisan? Contoh kecilnya aja, ya. Bonus dibayar 100% cash masuk ke rekening kita. Tanpa ada potongan Rp1 pun. Kenapa bukan itu yang jadi alasan kita? Salah satu hal yang kecil yang membuat kita semangatnya lebih gede lagi, yang membuat semangatnya kita lebih tinggi lagi. Ya. Tur 3 negara Asia itu efek dari apa yang kita kerjakan 1 tahun, 2 tahun ke belakang, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu serius kerjakannya, jadi reseller PTBS melakukan tugas dan tanggung jawab, yakin setiap tahun Anda bisa jalan-jalan luar negeri, setiap tahun Anda bisa berangkat umroh. 1 tahun, bahkan kemarin di video saya di YouTube saya udah bahas bagaimana caranya kita bisa beli mobil setiap tahun. Ternyata gampang. Di luar bonus New Ambassador, Star Ambassador, Big Ambassador, dan Luxury Ambassador, Bapak Ibu ketika kerjakan serius PTBS ini, Bapak Ibu bisa beli mobil setiap tahun, yakin. Bisa berangkat ke luar negeri setiap tahun, yakin. Tapi kan Kang Aris, susah. Susah itu bukan datang dari PTBS, tapi datang dari diri kita sendiri sebenarnya. Ya. Terkadang apa yang kita rasakan, musuh utama kita itu bukan rasa susah, tapi rasa kemalasan yang ada di dalam diri kita. Ini bukan cerita orang lain, ini cerita saya pribadi, Bapak Ibu. Ya, dulu saya ketika pertama bergabung gak dapat bonus, nah itu saya selalu pikirkan, kenapa ya? Kok saya nggak bisa dapat bonus? Kok saya lama pencapaiannya? Dan ternyata etos kerjanya nggak dilakukan. Dan ternyata tugas tanggung jawabnya hanya 1/20 yang dikerjakan. Yang harusnya 100% ini malah 5%. Tapi kepengen kita bonus plus out 1 juta setiap hari. Pengen kita
Setiap tahun kita berangkat ke luar negeri. Tapi kita malas, berat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Tapi cita-cita kita tinggi nih, Kang Riz, susah. Yang susah itu adalah datang di dalam diri kita. Dan orang yang bilang susah mengerjakan PTBIS itu adalah biasanya kalau saya pribadi, nggak ada impian yang membuat saya kuat. Nggak ada impian dan keinginan bagaimana caranya saya tuh benar-benar habis-habisan dan melawan rasa malas itu. Caranya melawan rasa malas itu adalah dengan cara memperbesar impian dan tindakan kita, Bapak Ibu. Kalau impian dan tindakan kita nggak akan fokus terhadap rasa malas. Kita nggak akan fokus terhadap penundaan. Kita nggak akan fokus terhadap penolakan. Tugas kita justru di awal adalah cari penolakan sebanyak-banyaknya. Tugas kita cari penundaan sebanyak-banyaknya. Tugas kita presentasi aja habis-habisan. Mau gabung atau tidak, yang penting tugas kita lakukan dulu. Kang Dani bisa dapat rumah 1 miliar. Pak Restu bentar lagi Big Mokes. MC kita Kang Irfan yang bentar lagi detik-detik menuju Star Ambassador. Itu akibat kita dan mereka itu selalu mencari penolakan itu. Semakin banyak penolakan, semakin banyak kegagalan, Anda satu langkah lagi cepat untuk menuju kesuksesan Anda, Bapak Ibu. Kenapa? Kita udah merasakan. Kita udah merasakan. Dan ternyata untuk bisa beli mobil di PTBIS itu dan untuk dapat rumah 1 miliar di PTBIS itu sebenarnya nggak susah. Nggak susahnya kenapa? Cukup satu hal, yaitu lawan rasa malas kita dan lakukan tugas tanggung jawab kita sebagai reseller PTBIS, Bapak Ibu. Ya. Jelas nggak suaranya? Paham ya? Ada gambaran? Dulu di awal saya kerjakan reseller ini cuma disuruh bangun pondasi, dan ternyata apa yang saya rasakan, Bapak Ibu, ketika saya membangun awal, ya, membangun di awal, saya 1 bulan fokus 1 titik. Kenapa? Yang disuruh Kang Dani kayak gitu. Riz, kamu bangun 1 titik. Tapi nanti gimana dapat bonus? Tapi gimana nanti buat dapat bonus leadership, bonus pasangan yang 100.000? Kamu nggak usah mikirin itu, kamu kerjakan aja 1 titik. Sampai setiap hari itu ada yang posting secara otomatis. Karena yang namanya member baru gitu kan, reseller baru, ya udahlah, trust to leader. Gitu. Saya kerjakan habis-habisan selama 1 bulan. Alhamdulillah Bapak Ibu, 1 bulan pertama saya kerjakan reseller PTBIS ini dengan cara terus belajar, dengan cara trust kepada Kang Dani, dengan cara mengikuti apa yang Kang Dani lakukan. 100 reseller baru sudah terkumpul di tim saya. Saya laporan dong ke upline. Saya laporan ke leader saya. Kang Dani, alhamdulillah 1 titik udah mulai running. Udah punya 100 reseller baru. Artinya adalah tim baru. Keren, Riz, katanya. Sekarang kamu kerjakan titik yang sebelahnya lagi. Awalnya saya nggak paham. Tapi setelah mengerjakan yang sebelahnya lagi, Bapak Ibu, ternyata kita hanya butuh tenaga 20%. Jadi yang dulu Kang Dani bilang, Riz, 1 pondasi itu, 1 lane itu, 1 tim itu, kata kasarnya, kata Kang Dani ke saya itu, antara surga dan neraka katanya. Loh, kok bisa kayak gitu Kang Dani? Iyalah. Dan kita hanya mengerjakan 1 lane aja, cukup tenaga 20% saja. Dan kamu akan lebih enteng. Dan kamu akan lebih mudah mengerjakannya. Ternyata yang saya kerjakan, alhamdulillah benar Bapak Ibu. Lebih mudah. Kenapa? Yang pertama double bonus. Sponsor dapat, leadership dapat. Yang kedua, kita cukup tenaga 20% aja. Artinya adalah karena kita sudah melakukan hal yang sulitnya di awal. Dan sulit di awal itu adalah melawan rasa malas kita yang nggak mau sabar, pengen cepat sukses, pengen cepat beli mobil, pengen cepat beli rumah. Tapi kita gak mau sabar melewati proses itu. Dan kita gak mau sabar untuk melewati tantangannya. Padahal di atas tantangan itu lebih enak, teman-teman. Loh, kok bisa bilang enak? Katanya susah. Di awal mungkin kita susah, belum menggambar apa yang akan kita dapatkan ketika nanti berada di atas. Berada di puncak. Dan selalu Kang Dani selalu menasihati saya, Riz, ketika kamu udah mendaki 1 gunung yang tinggi, cari gunung yang lebih tinggi lagi.
Ketika udah ada yang lebih tinggi, daki lagi sampai titik di puncak. Ada gunung yang tinggi lagi, daki lagi. Sampai kamu benar-benar berada di puncak. Yang artinya adalah ketika Bapak Ibu sudah melakukan hal yang luar biasa, ketika Bapak Ibu udah beli motor secara cash, bantu jaringan Bapak Ibu buat beli motor cash. Udah bisa beli mobil, bantu tim Anda beli mobil. Kenapa? Bisnis kita, bisnis membangun tim. Bisnis kita membangun leader berlapis. Bisnis kita bagaimana caranya kita sukses bareng-bareng. Bukan sukses sendiri. Ya. Akan tetapi kita sudah rasa, wah saya udah new ambassador nih, wah saya udah star ambassador. Udah, biarkan tim yang bekerja. Oh, nggak bisa gitu teman-teman, tinggal tunggu kehancurannya kalau kayak gitu. Kenapa? Dulu saya juga merasakan. Dulu saya juga merasakan. Hal yang kecil saja, ya, hal kecil yang kenapa kita nggak bisa jadi presentasi? Kenapa nggak kita males? Padahal hal kecilnya saja bonus dibayar 1 hari kerja. Ya, bonus sponsor, bonus mengenalkan kita dibayar 1 hari kerja. Dan kenapa kita nggak mau buat memperjuangkan itu? Dulu ada teman saya yang bikin don, ya. Dulu ada teman saya yang selalu bikin don saya. Ketika saya masih sekolah, ketika saya masih kuliah, Riz, kamu ngapain sih kerjakan PTBS ini habis-habisan gila-gilaan kayak kamu udah gila duit aja katanya. Saya balikin dong, dan saya nggak enak. Oke, saya akan berhenti di PTBS, saya bilang. Tapi kamu gaji saya 30 juta setiap bulan. Lah gila kamu katanya. Saya aja buat dapat pekerjaan di luar sana untuk dapat 3 juta setiap bulan. Saya tuh keluar keringat. Saya tuh capek apalagi buat gaji ente 30 juta setiap bulan. Nah di sana saya mikir Bapak Ibu. Di sana saya mikir. Berarti orang cuma bisa mengomentari. Berarti cuma orang yang bisa bikin down saya. Tapi mereka nggak bisa buat gaji saya. Tapi mereka nggak bisa buat kasih solusi buat saya. Berarti apa yang harus saya lakukan? Saya kerjakan lagi habis-habisan. Karena saya sadar Bapak Ibu, di luar sana untuk dapat jutaan setiap bulan. Ya. Saya dulu sempat bekerja untuk dapat jutaan setiap bulan itu. Atasan kita nggak mau tahu keadaan kondisi kita, entah itu ban bocor, entah itu hujan, dan atasan kita itu nggak akan pernah tahu dan nggak mau tahu apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami, dan apa yang kita kerjakan. Lah kita di sini, ya di PTBS, tim udah ada, support system udah mantap, training sudah ada setiap hari, Zoom sharing udah ada setiap hari, Zoom seminar udah ada setiap hari. Lantas kenapa kita nggak maksimalkan momentum support system ini, Bapak Ibu? Kalau support system ini di dalam Bapak Ibu udah kebentuk, dalam satu tim, udah plus out setiap hari. 1.200.000 setiap hari. 1.200.000 setiap hari. Kang Aris kenapa kok habis-habisan gila-gilaan kerjakan PTBS ini? Saya kejar yang jutaan setiap hari. Saya kejar-kejar jutaan setiap hari. Lah gila duit dong. Menuhankan uang. Bukan kita gila-gilaan di PTBS ini buat menuhankan uang. Enggak. Ya. Bukan menuhankan uang. Tapi saya benci yang namanya kemiskinan. Kenapa? Saya 20 tahun dulu, Bapak Ibu, hidup dalam kemiskinan. Hidup dalam kesederhanaan. Hidup yang serba kekurangan. Pengen beli ini, pengen beli itu aja susah. Makanya saya nggak mau berada di titik itu lagi. Makanya saya habis-habisan. Makanya saya kerjakan serius. Bangun timnya secara serius, follow up-nya serius, presentasinya serius. Coba Bapak Ibu lakukan, etos kerjanya kemudian dimaksimalin, ya. Kemudian apalagi presentasinya dimaksimalin lagi, diperbanyak lagi, follow up-nya diperjelas lagi, dimantapkan lagi, diperbanyak lagi, perbanyak kuantitas dulu aja, perbanyak kuantitas prospek dulu aja, ya. Nanti akan ketemu pola yang enak ketika Bapak Ibu presentasi. Nanti akan ada pola yang enak ketika Bapak Ibu bisa closing tanpa harus menjelaskan sedetail mungkin. Kok bisa? Bisa, Bapak Ibu. Ya, bisa. Akibat Bapak Ibu serius, akibat Bapak Ibu sering melakukan, dan akibat Bapak Ibu selalu mengikuti pertemuan support system ini. Entah itu
sebuah sistem online ataupun offline. Ketika mungkin Bapak Ibu ada yang mengerjakan offline, tinggal home sharing secara offline. Wah, saya jauh nih ke tim leader, kita lakukan online. Apalagi di tim kita, di tim SSB Kang Dani, justru kita beruntung Bapak Ibu. Kenapa saya katakan beruntung? Karena training kita setiap bulan ada. Ya. Dan yang kemarin yang ikut workshop kemarin gimana efeknya kira-kira? Teman-teman yang hadir di sini pasti yakin lah ada yang ikut workshop kemarin. Coba ceritakan dong efek workshop kemarin seperti apa. Ya. Kang Irfan bisa jalan-jalan ke luar negeri bersama tim leader yang lain. Kemudian apalagi teman-teman yang mungkin mentor-mentor Bapak Ibu semua ada yang jalan-jalan luar negeri Asia. Dan insya Allah kita akan berangkat nih, mohon doanya buat Bapak Ibu ya. Buat mentor-mentor kita, buat leader-leader kita berangkat dengan sehat, selamat, dan pulang dengan sehat, selamat juga. Yang insya Allah akan berangkat di hari Sabtu sore kita udah berangkat ke bandara. Sabtu sore kita udah berangkat bandara. Dan saya yakin ketika Bapak Ibu kerjakan serius, kerjakan maksimal, etos kerjanya dilakukan, tugas tanggung jawabnya dilakukan, setiap tahun Bapak Ibu pasti berangkat ke luar negeri. Siapa sih yang nggak mau berangkat ke luar negeri? Dan mungkin bukan aja itu, ini buat kita justru Bapak Ibu, buat reseller-reseller kita, ada mentor kita yang berangkat ke luar negeri. Itu sebenarnya berkahnya itu untuk kita semua. Ya. Berkahnya itu justru untuk kita semua. Kenapa? Mungkin mentor-mentor kita ada yang bikin video, kita edifikasi. Bapak Ibu telepon leadernya, telepon mentornya. Pak mentor, bikinin video yang salam buat saya, tapi pengennya salamnya dari Singapura. Dan dulu Bapak Ibu, ya, saya nggak pernah punya pikiran bagaimana caranya saya ke luar negeri. Tapi pikiran saya, keyakinan saya harus nyampe di luar negeri. Karena di dalam 7 nilai kemarin dikatakan, ya, hidup kita hanya sementara. Hidup kita hanya sementara. Kemudian kita lihat nih, tim-tim kita, tim-tim leader kita bisa berangkat ke luar negeri lah. Kenapa kok saya nggak bisa? Kenapa kok saya nggak mau berangkat hal seperti itu? Padahal Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berangkat ke luar negeri, itu edifikasinya seumur hidup. Edifikasi buat bisnis, edifikasi buat keluarga. Nanti bisa bilang cerita ke anak cucu kita. Nih loh, dulu kakek pernah berangkat ke Turki. Nih loh, dulu kakek pernah berangkat ke Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan itu, wah gila pokoknya. Dulu saya, Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Ketika saya pulang dari Turki, saya ketika prospek tuh, saya cukup liatin foto-foto saya di luar negeri. Ya, nggak dipresentasi, saya liatin nih loh. Saya serius jalani PTBS. Saya liatin foto-fotonya sama video-videonya, saya lihat di luar negeri, langsung closing. Padahal kita nggak jelasin, cuma dijelasin ya kayak gitu. Nih loh hasil saya ketika jalani di PTBS serius, saya bisa jalan-jalan ke Turki, saya bisa jalan-jalan ke Asia, saya bisa jalan-jalan ke Eropa. Ya, hanya modal foto dan video, Bapak Ibu bisa closing, dan itu berkahnya untuk kita semua. Setuju nggak kira-kira kalau kayak gitu? Mau serius atau enggak nih Bapak Ibu kerjakan bisnisnya? Sayang loh kalau kita nggak serius. Dan terakhir Bapak Ibu, ya terakhir, pasang mindset yang benar-benar yang bisa membuat kita itu berhasil, yang bisa membuat mindset itu kita itu sukses, yang bisa membuat kita itu lebih antusias lagi, lebih gila-gila lagi, dan lebih yakinnya lebih pol lagi. Kenapa? PTBS ini udah serius bayar Anda setiap hari. Serius bayar jutaan setiap hari. Dan sebenarnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu bergabung, perusahaan itu udah menyiapkan motor cashnya buat kita. Buat Anda yang bergabung, awal bergabung aja Bapak Ibu udah disiapkan motor cashnya. Udah disiapkan mobil cashnya, Big Mo cashnya, sampai luxury ambassadornya itu udah disiapkan. Cuma terkadang balik lagi ke kita. Kapan nih kita mau ambil? Kapan nih kita bisa ambil itu dari perusahaan? Dan padahal di PTBS ini Bapak Ibu bergabung, Bapak Ibu dapat produk, dan itu sudah sebuah keuntungan.
dijelaskan mungkin ketika Bapak Ibu belum bergabung di prospek dari mentor-mentor Anda, dari mentor-mentor Bapak Ibu bergabung 2.600.000, Bapak Ibu dapat produk senilai 3.500.000. Coba komen di teman-teman. Untung apa rugi? Bergabung 2.600.000, Bapak Ibu dapat produk 14 box senilai 3.500.000. Berarti dalam sebuah pendaftaran di awal dan beli produk di awal, Bapak Ibu itu sebenarnya udah diuntungkan. Nah, apalagi ketika kita kerjakan, Bapak Ibu dapat bonus berarti untung. Bapak Ibu bisa beli motor cash berarti untung. Bisa beli mobil berarti untung. Bisa jalan-jalan ke luar negeri berarti untung. Lalu di mana ruginya? Lalu di mana letak downnya? Lalu di mana rasa nggak bersyukurnya kita berada di kendaraan yang tepat? Siapa yang masih ngedon? Yuk bilang yuk di kolom komentar. Yang masih ngedon, tulis di kolom komentar, saya pasti gagal. Coba dong, saya pasti gagal. Saya pasti gagal. Saya pasti gagal. Coba tanemin mindset itu dan Bapak Ibu ketik di kolom komentar. Tanamkan dalam diri mindset Bapak Ibu, saya pasti gagal di PTBS. Mau nggak kira-kira? Coba tulis, saya pasti gagal, dan itu masukkan ke alam bawah sadar Bapak Ibu. Saya nggak nyuruh Bapak Ibu tulis saya pasti sukses. Saya nyuruh Bapak Ibu itu buat nulis saya pasti gagal. Coba tulis di kolom komentar, saya pasti gagal mengerjakan PTBS. Coba tulis di kolom komentar. Mau nggak kira-kira? Ya, saya yakin nggak akan mau. Berarti apa? Mindset kita pasang dulu. Mindset kita mindset orang kaya, mindset kita mindset orang sukses, mindset kita mindset yang luar biasa. Mindset is doa. Mindset is doa. Apa yang kita pikirkan itu akan terjadi di masa yang akan datang. Dulu saya pernah berpikiran, saya masih ingat Bapak Ibu, wah kapan ya saya pengen punya mobil yang atasnya bolong. Nggak tahu itu mobil Pajero. Dan ternyata sekarang udah bisa beli mobil Pajero secara cash. Dan bahkan udah bisa beli 2. Saya katakan, oh ini impian saya dulu, oh ini mindset saya dulu. Coba Bapak Ibu bilang, saya pasti gagal. Saya pasti nggak beli mobil. Saya pasti gagal di bisnis ini. Saya pasti nggak akan jalan-jalan ke luar negeri. Saya pasti bangkrut. Saya pasti mundur. Saya pasti down. Coba tulis seperti itu dan pasangkan ke alam bawah sadar Bapak Ibu. Mau nggak kira-kira? Sukses. Saya pasti sukses. Saya pasti bisa kok. Saya pasti sukses. Sukses lah ya. Terima kasih buat Bapak Ibu. Ya, buat teman-teman semua yang telah menyimak sampai akhir. Terakhir, pasang mindset di dalam Bapak Ibu. Mindset untuk sukses, mindset orang kaya, mindset kita bagaimana caranya kita jalan-jalan setiap tahun. Bagaimana mindset kita, bagaimana caranya kita setiap tahun beli mobil, bagaimana caranya kita bisa sukses dan mensukseskan orang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke MC Terdahsyat, Leader Irfan Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dahsyat luar biasa ya materi pada malam hari ini ya. Gimana teman-teman, Bapak Ibu semuanya? Gimana nih, masih ada yang down nggak nih? Setelah apa yang tadi